Jadi sudah tidak lagi. Nah, ini kalau ulama salaf itu ulama yang memang gaya berpikirnya itu masih asli zaman dulu, di mana zaman dulu begitu banyak berubah seperti hari ini. Makanya disebutnya juga ulama salaf. Nah, beliau itu menyebutkan bahwa seorang laki-laki tidak bijaksana sehingga terkumpul dalam dirinya ada tiga hal. Layakun rojul hakiman hatta tajtami ukihi salah sumisol. Yang pertama, yang hadul abniyah bi'ainin nasihati la bi'ainin hasud. Yang pertama adalah melihat orang kaya itu dengan pandangan nasihat, bukan dengan pandangan hasud. Ini yang paling ini ya, yang paling banyak keliru manusia hari ini ketika melihat orang kaya. Kebanyakannya hasud, kebanyakannya iri. Melihat orang lain, Allah memberikan nikmat kepada orang lain, padahal dirinya juga dikasih nikmat, tapi kebanyakan iri kepada orang lain, hasud kepada orang lain. Makanya Syekh Abi Zakaria, Syekh Abi Zakaria yang Muhammad ini menyampaikan seorang laki-laki tidak bisa dia memutuskan sebuah perkara kecuali terkumpul tiga masalah. Masalah yang pertama yang tadi disampaikan, yang hadul abdiyahu bi'ainil nasihati la bi'ainil hasudi. Jadi yang pertama, melihat orang kaya itu harus dipandang dengan pandangan yang penuh dengan nasihat, bukan pandangan yang penuh dengan hasud. Makanya dalam surah Al-Falaq itu kan orang-orang yang hasud itu harus dihindari. Kuliah yang hakul kulwakul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin dari kejelekan orang-orang yang hasud. Idza hasad di mana-mana hasud. Nah, sesungguhnya atau sejatinya bahwa ketika kita melihat umat Islam Allah memberikan nikmat terhadap umat Islam, sejatinya kita itu merasa bersyukur, merasa bangga, merasa bersyukur, sejatinya seperti itu. Nah, maka kalau di diri umat Islam masih tercermin atau tertanam ada hasud melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka yang demikian itu tidak bisa memberikan sebuah keputusan. Karena kalau kodi zaman dulu itu ya tidak ada yang namanya kodi perempuan, dulu itu pasti laki-laki. Itu makanya di sini dibahasakannya yang hadul rajul. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa yang hadul nisa'u bi'aini syafaqati la bi'aini syahwati. Ketika melihat perempuan itu harus dilihat dari segi pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan syahwat. Ketika melihat perempuan itu harus dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan syahwat. Banyak laki-laki yang pandangannya syahwat sehingga bongkar pasang perempuan, bongkar pasang jodoh, bongkar pasang gitu, bongkar pasang jodoh. Udah nikah ke sini, baru sekian hari atau sekian bulan lepas nikah lagi. Lepas nikah lagi. Itu persoalannya karena memandangnya secara syahwat. Gitu. Memandangnya seperti itu. Tapi kalau memandangnya secara kasih sayang, gitu kan. Kalau memandangnya secara kasih sayang, itu tidak akan seperti itu. Nah, ini sebetulnya pembahasannya panjang. Dari pembahasan tadi yang pertama, yang kedua sebetulnya panjang pembahasannya. Tapi kita masuk dulu yang ketiga. Di poin yang ketiga ini atau di nomor yang ketiga itu kata Syekh Abi Zakaria, Syekh Abi Yahya bin Zakaria itu menyampaikan bahwa yang hadul fuqara bi'aini tawadu la bi'aini takabur. Ketika kita melihat orang fakir itu harus dengan sikap yang tawadu, bukan dengan sikap yang arogan. Takabur itu arogan. Kita lihat baru-baru ini kan ada orang yang jualan es tahun, es gabus. Iya, es gitu kan, sampai ke Masya Allah, mentang-mentang pakai pakaian apa kan gitu. Itu kan arogan. Itu mestinya tidak boleh seperti itu. Ketika melihat orang yang fakir harus dipandang tuh justru kita dengan kasih sayang, dengan
kepada mereka itu. Dengan tawadhu kita harus lebih hati-hati ketika melihat orang yang fakir. Ketika melihat orang fakir itu harus hati-hati. Jangan sampai kita menyakitkan hati orang fakir. Karena orang fakir dia itu kalau dari segi ujian dia yang sedang diuji oleh Allah dengan keterbatasan. Sementara yang lain oleh Allah diuji dengan sesuatu yang banyak. Nah, ketika seseorang yang diuji dengan keterbatasan akan berbeda rasanya dengan orang yang diuji dengan sesuatu yang sangat banyak. Tentu ketika orang yang diuji dengan serba keterbatasan, ketika orang yang serba banyak meledek atau menghina, nah itu doanya dia orang fakir itu akan cepat dijawab oleh Allah. Makanya seringkali disampaikan bahwa justru yang banyak menyelamatkan umat ini adalah tangisannya para fukoro. Tangisannya para fukoro atas doa-doanya para fukoro itulah yang banyak menyelamatkan bangsa ini. Justru seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada persoalan yang pertama. Bahwa ketika kita melihat kepada orang yang Allah beri kekayaan dan sebagainya, kita harus dengan pandangan yang kasih sayang kepada dia itu. Harus dengan pandangan yang tadi itu apa? Pandangan yang nasihat ya. Harus dengan pandangan yang nasihat. Apa pandangan nasihat terhadap orang yang Allah berikan serba banyak? Artinya gitu. Nasihatnya itu bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu tetap semuanya itu akan dihisab. Yang halal saja akan dihisab. Kalau yang haram itu jelas akan disiksa. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan dengan cara yang halal, juga membelanjakannya pun harus kepada sesuatu yang halal juga. Tidak boleh membelanjakan kepada sesuatu yang dilarang. Itulah poin-poin nasihat yang terpenting kepada orang-orang yang oleh Allah diberi keleluasaan kekayaan. Itu kasih sayang kita itu dengan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat, justru itu karena kita bahasa Sunda nyaah. Ketika dengan orang yang Allah beri kebebasan, bukan dijawab, bukan diberi sesuatu yang sifatnya hasud. Kalau sesuatu yang sifatnya hasud itu kan menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka kita lah yang akan celaka. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika melihat perempuan itu harus dipahami dengan kita kasih sayang, bukan dipahami secara syahwat. Artinya bahwa kita itu harus memberikan juga nasihat kepada para perempuan itu sebagai rasa kasih sayang, termasuk kepada laki-laki, bukan hanya kepada perempuan. Misalkan ibu-ibu di rumah atau di kampung sekarang ini kan sebentar lagi nisfu Sa'ban. Ya, malam Selasa nisfu Sa'ban. 2 minggu setelah nisfu Sa'ban itu kan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang namanya perempuan itu kalau udah usia 15 tahun rata-rata dia sudah head. 15 tahun itu rata-rata udah mulai head. Nah, ketika berhadapan atau ketika melewati bulan Ramadan, pasti si perempuan itu tidak sahur selama apa? Selama haid. Pertanyaannya, tahun ini dia sudah kodok belum? Yang Ramadan kemarin. Nah, ketika kita melihat si perempuan itu dengan rasa kasih sayang kita kepada mereka itu seperti itu. Sekedap di Ramadan. Pilih nu kamar itu acan di kodoan, pas di kodoan acan. Nah, ketika kita menyapa mereka dengan ungkapan itu kasih sayang kepada mereka. Itu bentuk kasih sayang. Bahkan bukan hanya kepada si perempuan, laki-laki pun boleh jadi Anda yang kemarin sakit atau kemarin itu ada perjalanan safar waktu Ramadan kemarin sehingga tidak sempat berpuasa atau batal puasanya dan sekarang belum qada. Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, itu kan perlu kita memberikan saran. Apalagi yang terpenting, jangan-jangan ada anak cucu kita yang belum qada
pada puasa yang tahun kemarin. Nah ini juga perlu dicek gitu ya. Sebagai orang tua ya perlu ngecek kepada anak-anak kita itu dari sisi ibadah yang dilakukan oleh anak kita. Jadi jangan sampai kemudian ada yang terlewat. Nah ketika memandangnya ya pandangan kita itu adalah pandangan kasih sayang, bukan pandangan syahwat. Kalau pandangan syahwat, repot. Kemarin dia kan konten kreator di mana di Tasik aja gelap puluh seperti si istri tinggal di situ kepala rubuh. Tasik kayak konten kreator. Orang mana? Ciawinya, orang Ciawi ya. Itu ya konten kreator. Lamun anu kamari baru Ruslan anu pangkat sok tahfidz Quran. Namanya informasi sedikit, wah kan dunia terus langsung dia gitu ya menyebar konten kreator eta hampir ditutup, tidak banyak tidak banyak diketahui, hanya orang-orang tertentu. Padahal mah itu sesuatu yang ya itulah ketika mereka memandang kepada perempuan itu memandangnya secara syahwat, akhirnya korbannya hampir 60 orang. 60 perempuan katanya korban. Itu jangan sampai kan terjadi gitu. Nah, mestinya kan kasih sayang itu harus bisa dipisahkan, harus bisa dibedakan dengan syahwat. Itu banyak orang yang melakukan dengan laki-laki atau dengan perempuan, tapi dasarnya syahwat, bukan dasarnya kasih sayang. Makanya Syekh Imam Yahya bin Zakaria ini lebih memahami 3 persoalan penting bagi laki-laki itu. Ketika memandang perempuan itu harus memandang dengan kasih sayang. Kalau memandang kasih sayang itu seperti tadi ditanya kemarin waktu Ramadan udah kodok belum? Nah itu kan, nah, itu seperti itu. Atau misalkan pakaiannya diusahakan pakaiannya tolong untuk tertutup, jaga orang, itu kan kasih sayang dengan bahasa-bahasa itu kepada perempuan. Nah kemudian yang ketiga adalah tentang ketika melihat orang kafir, bayarkan fuqara bi'aini tawadu la bi'aini takabur. Ketika melihat orang fakir itu harus dipandang dengan tawadu. Kita harus rendah diri di hadapan orang-orang kaya itu dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti dan sebagainya, dengan bahasa yang tidak arogan ketika melihat orang yang fakir. Karena memang yang tadi disampaikan bahwa kaum mustad'afin ini kaum yang perlu kita bela, kaum yang harus kita jaga, kaum yang harus kita perjuangkan. Kalau kita melihat dari beberapa ayat Al-Quran, termasuk dari sisi ar-ra'aital ladzi yuqaddimu bid-din, fadzalikal ladzi yarzuqul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Itu termasuk hubungan antara orang kaya dengan orang fakir. Di ayat itu termasuk ada sedikit dibahas tentang yatim. Karena itulah kita akan menjadi orang yang berbohong kepada agama ketika kita tidak mengurusi orang-orang fakir miskin, tidak mengurusi para yatim, termasuk di bumi membohongi agama. Nah, oleh karena itu memahaminya bahwa kita ketika melihat orang itu harus dipahami dengan tawadu, terus dengan tawadu, dan harus diniamkan. Alhamdulillah, insya Allah mungkin kami di Patrol juga dengan bantuan para jamaah semua. Ini ada 36 jatuh yang semuanya biaya makan dibebaskan, biaya sekolah dibebaskan. Mereka hanya dikasih oleh orang tua itu hanya untuk jajan saja. Kalau kata orang, uangnya dari mana? Apakah itu tidak dari beban? Ini kata orang, Pak. Kata orang yang menilai, memandang dari uang. Wah itu kan dari beban, 36 orang, gini-gini. Tapi kami yang mengelola, yang merasakan, justru malah lebih ringan. Ringan sekali ketika kita mengurusi yatim. Anak-anak yatim di pesantren dia suruh ngaji, gitu, makan bareng tidak dibeda-bedain, gitu semuanya. Dan itu
ringan, tidak jadi beban. Itu yang kita rasakan ya, yang kita rasakan. Ya, meskipun misalkan dari pemerintah secara khusus buat yatim nggak ada, itu nggak ada sumbangan dari siapa, nggak ada, gitu. Tapi yang dirasakan oleh kami itu ringan, justru bukan malah jadi beban. Yang ada itu kesejukan, sejuk di pesantren, sejuk dengan anak-anak. Jadi dorongan ininya, dorongan untuk belajar, dorongan untuk semangat dan sebagainya semakin tinggi. Jadi bukan semakin rendah, semakin tinggi. Memang kita punya tanggung jawab tentang itu, tetapi justru malah jadi ringan. Atas beban itu jadi ringan, bukan jadi beban, itu jadi ringan. Ini kehebatan, masya Allah, rahasia dari Allah yang diberikan. Dan mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang belum mengelola seperti itu. Kalau kami kan tiap hari, udah 6 tahun mengelola yang yatim. Pertamanya mungkin ini cerita aja mungkin gini. Kenapa yatim dibebaskan di pesantren kami? Itu ceritanya ada anak SMP kan, baru masuk kelas 1 SMP. Ibunya sedang hamil dan mau melahirkan. Dijaga ku bapaknya. Bapaknya sedang menjaga ibunya yang mau melahirkan, bapaknya meninggal. Coba bayangkan. Ada informasi ke pesantren, begini. Kita langsung datang ke sana, langsung kumpulkan keluarganya. Hati mana yang gak tega? Hati mana yang gak tega? Udah, anak ini tetap sekolah dan semua biayanya oleh pesantren. Jadi nggak ada biaya makan, nggak ada biaya iuran sekolah dan sebagainya. Udah, pokoknya mah keluarga kasih jajan aja buat anak ini. Dan alhamdulillah sampai adik-adiknya disekolahkan Fajrul. Dan itu berawal dari situ sampai sekarang itu tiap tahun itu ada 36. Dan itu yang dirasakan oleh kami itu justru dengan itu beban itu ringan, bahkan nggak ada beban, ringan aja rasanya. Nah mungkin ini ternyata apa yang disampaikan oleh Syekh Abi Yahya Zakaria ini yang barusan disampaikan itu, kita harus bersifat tawadhu terhadap orang fakir, bukan bersifat takabur atau bukan bersifat arogan. Barangkali itu tiga poin penting dan Kang Haji Dede mungkin nanti akan menambahkan dengan tinjauan dari kebijakan pemerintah terhadap 3 persoalan penting yang baru saya sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Haturnuhun Haji Asep yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa, dan saya baru mendengar materi tersebut. Biasanya kan kita ke kultur budaya melihat orang kaya itu barangkali tinjauannya itu subjektif. Ternyata Islam memberikan sebuah arahan kepada kita bahwa ternyata bagaimana kondisi kita melihat orang kaya. Pada intinya ini memang masalah hati. Banyak kan makan sok kalah asuh, sok sumudon. Nah, justru kita dididik oleh materi barusan, kita harus objektif dan husnuzon. Ya mudah-mudahan ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, mereka justru bisa bermanfaat kepada kita sebagai tetangga, sebagai saudara. Karena ketika kita bersifat sumudon, subjektif, pertama sudah dosa, yang kedua kemungkinan besar tadi hubungan ini akan kurang baik. Makanya mohon artinya sedikit mungkin tadi kita juga bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu, walaupun bukan di tempat yang biasa kita melaksanakan kegiatan di Fajrul. Itu ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita datang ke sini bukan hanya sekedar piknik, tetapi ternyata kegiatan taklimnya tetap berjalan.
sedikit ada salah seorang ulama kontemporer menyampaikan bahwa rela itu bagian dari sarana tarbiyah, merupakan sarana pembinaan kita. Karena jangan-jangan ketika kita melakukan tarbiyah pembinaan setiap pekan di Fajrul, masuk ayat jenuh, betul nggak? Iya. Tetapi kan dengan rela itu ada nuansa baru, sehingga beliau menyampaikan dan salah satu di antara konsepnya itu minimal setahun 2 kali, 3 kali. Untuk apa? Belum masuk. Kenapa? Karena ada sebuah persoalan yang memang dianalisa oleh beliau bahwa rela ini harus dijadikan sarana pembinaan, sarana kaderisasi, sarana tarbiyah, karena tujuan dari pembinaan itu salah satu di antaranya Islam menghendaki adanya ukhuwah Islamiyah. Kan dari sarana itu kan ayat yang disampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadkhulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa. Jadi Bani Khazraj dan Bani Aus itu kan ratusan tahun permusuhan nanti. Tapi dengan konsep nilai Islam ternyata mereka bisa fa'al bapak baina. Bahkan bahasanya itu untuk akad hampir-hampir dijual mereka itu permusuhan. Tapi ketika datang Islam ternyata mereka bisa bersatu. Yang menjadi problem hari ini kuah itu mudah diucapkan, tetapi dari segi implementasi ini masih selang-selangan. Makanya salah satu di antaranya tadi sarana pembinaan itu, sarana tarbiyah itu adalah dengan rela. Agar apa tadi? Agar umat Islam itu bukan hanya sekedar berkumpul jasadnya, tetapi hatinya tidak. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai seperti orang Yahudi. Jadi mereka berkumpul, tapi hatinya berpisah. Seperti tukang gaprek, judi, gaprek, narium kan? Tetapi nariumnya seperti bersatu, tapi hatinya ingin saling Nah, Islam tidak menginginkan bahwa komunitas kita, kumpulan kita yang kecil ini, yang setiap hari Sabtu subuh ini, bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi perlu adanya sebuah tadi kualitas dari kumpulan itu, yaitu berupa ukhuwah. Kan ukhuwah peninggal di hadis hebatnya ukhuwah itu kan kalau dia hadir bagaikan satu tubuh. Benar tidak kita bisa dikumpul dengan saudara kita yang setiap pekan berkumpul? Dan ini sebuah PR besar bagi kita. Nah, pun dan kalau sebenarnya yang rela sampai ngobrol di laut, antar kita, betul nggak? Tapi kan hari makanan terus bubar, maksudnya langsung bubar. Tapi kan dengan suasana seperti ini, maka hari chemistry akan terbangun. Sehingga ini, artinya kita programkan minimal 1 tahun, 2 kali, 3 kali, 3 kali, sampai 2 kali. Kesini baru sekali. Oh, tahun ini baru sekali. Tahun kemarin sekali ya. Oh iya, betul kemarin. Jadi persepsi kita rubah bahwa kita rela ini, piknik ini dalam konteks tadi membangun sebuah kebersamaan yang berkualitas. Karena fakta dan realita hari ini, waktu belum santai. Jadi orang Yahudi itu berkumpul seperti bersatu, tetapi hatinya dan untuk menyatukan hati kita ini perlu belajar. Apalagi konteksnya barusan ajengan tadi tinggal ekonomi kita kedah dengan
awadu. Kan di antara kita, karena kemiskinan itu tidak mungkin bisa hilang. Karena itu merupakan sunatullah. Perusahaan ajar negara mana baik untuk menghilangkan orang miskin tidak mungkin. Karena itu merupakan sebuah sunatullah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana tadi meminimalisir dan membangun komunikasi antara yang kaya dan miskin. Makanya saya sering sampaikan orang miskin itu ada 3. Pertama, miskin absolut. Nyata miskin, anu memang ilmu tiasa di rumah Pak Iwan. Siapa gerangan? Jompo, diberi modal. Ya semua. Yang punya tadi cacat handicapnya. Mereka itu adalah miskin absolut dan ini tanggung jawab negara yang harus tadi pasal 34 dipelihara dan dipelihara atapnya. Ya, anak miskin ya, Pak. Ini absolut nih miskin. Maka terapinya caranya menghadapi mereka itu adalah harus dengan kan sangat mungkin di komunitas kita pun ada. Sehingga bagaimana terapi? Yang kedua ada miskin karena kultur, karena mental, ngedul. Ini kan kemiskinan dikarenakan mental, kultur. Di pasiran atau seorang wakil kayak muslim. Mohon maaf tadi di kota Tasikmalaya yang saya tahu dan saya pelakunya, setiap kelurahan itu diberikan dari APBD kurang lebih 500 juta per kelurahan. Untuk apa? Membangun ekonomi. Sampai hari ini dari 2009 ketika zaman Pak Sari, uang itu bukan ada, habis. Apakah tadi merah putih pun akan nasibnya sama? Kenapa? Ini kultur. Makanya tadi mensikapi tentang kemiskinan ini, yang kultural ini bukan diberi modal, tapi mindsetnya dirubah, mentalnya. Dan yang ketiga ada miskin karena kebijakan struktural, kebijakan pemerintah. Ada 10 warung di Hiji Lembur, ternyata ada kebijakan hari ini dari pusat bahwa minimarket, Alfamart, Indomaret, yang namanya itu ada yang franchise, ada yang reguler. Hari ini tidak ada istilah izin tetangga. Izinnya bukan dari pemerintah kota, langsung dari mana? Dari pusat. Maka ketika satu minimarket berdiri, 10 warung mati. Ini kemiskinan karena struktural. Nah,